Ya, jadi kembali lagi di channel Atas Setiawan. Nah, kali ini gue bakal nge-review salah satu TWS yang lagi di diskon sekitar 50% dari 1,5 juta menjadi 700.000. Penasaran kan kayak apa? Yuk kita review. Ya, jadi ini adalah Viata Airboom Phantom, dimana di official store-nya itu sendiri udah lama banget sih diskonnya 50%, dan sampai sekarang juga mungkin kalian ngelihatnya juga pasti bakal diskon terus. Nah, jadi sebenarnya kita dapat apa aja sih ketika kita membeli ini? Nah, jadi pertama itu kita mendapat si TWS-nya itu sendiri, dimana kita juga bakal mendapat power box. Nah, power box-nya ini kita gunakan untuk mengecas. Nah, di sini kita juga dapat satu kabel USB Type-C yang nggak terlalu panjang. Cuman anehnya kok kita nggak dapat kepala buat chargingnya ya. Ya mungkin yang beli TWS ini udah pasti udah punya HP sih, jadi mungkin udah pasti ngecasnya langsung pakai kepala charger HP. Nah, kemudian kita juga dapat earpiece cadangan sebanyak 4 pasang, yaitu bisa berbagai ukuran, jadi bisa nyesuaiin ukuran lubang telinga teman-teman. Nah, sekarang gue bakal ngomongin si spesifikasi dari si Viata Airboom Phantom ini. Nah, jadi pertama-tama ya pasti kalian kan mungkin penasaran ya kapasitas baterainya, apalagi takut mati tengah jalan atau baterai tengah jalan nggak tahu ngecasnya gimana. Nah, jadi si Viata Airboom Phantom ini memiliki kapasitas baterai sebesar 45 mAh, yang dimana menurut pengalaman gue sih nggak bakal habis ya, maksudnya dipakai seharian itu juga nggak bakal habis, soalnya kita mendapatkan power box ini yang dimana bisa buat ngecas. Nah, kemudian ukuran driver. Nah, ukuran driver dari si Viata Airboom Phantom ini nggak dispesifikasiin ya, di manualnya pun bahkan nggak ada. Ya mungkin menurut gue itu sekitar 8-12 mm, yang menurut gue ya udah oke untuk ukuran earphone yang di bagian in-ear, soalnya kan yang masuk ke dalam buat apa sih gede-gede. Dan kemudian dilengkapi dengan sertifikasi Qualcomm aptX, yang dimana katanya sih buat memperbagus kualitas suara dan memperstabil konektivitas Bluetooth. Ya, tapi sih di sini tertulis maksimal Bluetooth itu sekitar 10 meter, tapi ketika gue memakainya di rumah ya udah 5 meter aja udah putus-putus. Mungkin ya karena tembok sih. Nah, kemudian untuk mikrofonnya sendiri. Nah, mikrofonnya sendiri ini ada di dalam TWS-nya ini yang memiliki sertifikasi Qualcomm CVC, yang dimana bisa melakukan noise cancelling. Nah, nanti kita bakal uji kualitas dari mic-nya. Dan kemudian pasti TWS ini dengan harga 700.000 nggak mungkin nggak ada namanya touch control. Nah, touch control ini ada 14, tapi di sini itu anehnya nggak ada tulisan sampai 14. Yang gue itu kemarin itu sekitar ada 11 doang. Jadi di sini ada start and stop music, ada pause play music, kemudian ada next atau previous, dan kemudian bisa manggil Google Assistant atau Siri, dan kemudian bisa ngangkat telepon atau nge-reject telepon, dan kemudian bisa nyalain sama ngematiin si TWS-nya. Nah, kemudian kita beralih ke si power box-nya. Nah, bentuknya itu sih lingkaran ya, mungkin nggak sesuai dengan yang pada umumnya. Ya, cuman ya mungkin balik lagi ya ke teman-teman yang selera sendiri. Nah, kemudian di bagian belakangnya ini ada tulisan Design by Viata. Nah, mungkin bagi beberapa orang mungkin ngelihatnya agak alay ya. Nah, kemudian yang paling penting di sini kabel chargernya sudah menggunakan USB Type-C, yang USB Type-C ini udah penting ya, apalagi di zaman 2020 ini. Dan kemudian ketika kita membukanya itu, pada bagian tutupnya itu terdapat tulisan Qualcomm aptX, yang artinya memang udah tersertifikasi. Nah, di sini uniknya itu dia terdapat indikator baterai dari si power box-nya ini. Jadi ketika kita membuka, dia langsung kayak muncul angka digitalnya gitu, yang bakal menunjukkan baterai si power box-nya ini. Jadi kalau misalnya dia udah nggak ngecas si TWS ini, dia bakal menuliskannya 0 karena emang baterainya udah habis, nggak bisa buat ngecas. Nah, jadi kapasitas baterai si power box-nya ini udah 500 mAh atau mAh. Jadi secara nggak langsung ya emang udah pasti awet buat dipakai seharian.
Dan gue sendiri ya dipakai di rumah-rumah doang juga cuma ngecas seminggu sekali. Dan kemudian kalau misalnya kita taruh si TWS-nya ini ke dalam si powerbox, dia akan muncul bar baterai si TWS. Jadi kita ketahuan nih baterai si TWS ini udah ada berapa, udah pecah berapa gitu. Jadi bisa ketahuan dan bisa kira-kira lah untuk pakai jarak jauh atau jarak pendek. Nah, sekarang kita akan membahas kualitas suara dari si Piata Airboom Phantom ini. Nah, jadi gimana sih kualitas suaranya? Nah, jadi pertama-tama mungkin disclaimer sedikit ya, karena gue itu pengguna aktif dari headset. Nah, jadi mungkin pengalaman yang diberikan itu agak berbeda dengan yang didapatkan oleh teman-teman. Nah, jadi bagi gue yang pengguna headset aktif itu ya sebagai pengguna TWS ini cukup merasa downgrade, karena kan memang dari ukuran driver yang berbeda, yang dimana lebih kecil, jadi suara yang dihasilkan itu mungkin kurang kaya. Dan kemudian pada saat mendengarkan lagu, suara pada bass ini cukup agak di-boost ya. Tapi balik lagi, soalnya di Play Store itu ada yang namanya software equalizer, jadi bisa kita atur frekuensi bawah hingga atasnya. Nah, kemudian noise cancellingnya. Nah, noise cancelling dari si TWS ini cukup baik ya, karena gue pernah coba bawa naik mobil dan TWS ini masih ya kedengeran lah suara klakson motor, klakson mobil ya, walaupun nggak terdengar secara jelas. Nah, jadi kurang lebih seperti ini suara dari mic yang ada di Piata Airboom Phantom, dan dibandingkan dengan suara yang ada pada boom mic yang gue gunakan untuk merekam sekarang ini. Ya, jadi seperti itulah kualitasnya, yang mungkin teman-teman bisa ngebandingin sendiri gimana kualitas dari mikrofonnya itu sendiri. Ya, tapi kan di sini kalau gue sendiri itu mencari kualitas suara yang dihasilkan bukan dari mikrofonnya, melainkan dari si TWS itu sendiri. Soalnya kan emang dipakainya itu buat ngedengerin musik. Nah, itu balik ke teman-teman sendiri gimana pendapatnya. Kemudian si TWS-nya ini juga bisa diganti-ganti earbuds-nya. Jadi ketika kita pengen mencucinya, kita juga cukup melepas bagian earbuds-nya dan mengganti dengan yang baru. Soalnya kan tersedia 4 pasang cadangan. Nah, jadi Piata Airboom Phantom, jadi worth it nggak sih? Ya mungkin bagi teman-teman yang udah tipe lain, mungkin banyak yang ngomong ini worth it, apalagi harganya yang lagi di diskon 50% lebih. Tapi bagi gue sendiri, mungkin dengan harga sekitar 700.000, teman-teman bisa mencari opsi yang lain, apalagi tujuan teman-teman untuk mencari earphone, headset atau apapun itu untuk mencari kualitas suara. Nah, mungkin apabila teman-teman yang nyari kualitas suara, ya bisa langsung nyari headset. Apalagi dengan harga 700.000, udah bisa mendapatkan headset yang tersertifikasi 7.1. Nah, tapi balik lagi, Piata Airboom Phantom ini menawarkan kepraktisan yang bagi teman-teman yang mungkin pergi-pergi atau jalan-jalan atau traveling atau mungkin ya sekedar kuliah atau apa, TWS ini bisa menjadi pilihan, apalagi dengan good quality yang sudah cukup dan kualitas suara yang lebih dari cukup lah, apalagi dengan harga 700.000. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa memberikan pendapatnya di komen di bawah. Jadi gua Persiawan, signing out.